Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik. Hari ini kita melihat satu pemandangan yang berbeda dari biasanya. Kalau setiap hari Minggu kita melihat setiap orang Kristen pergi ke gereja bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi, mereka dengan semangat untuk pergi ke gereja. Tapi ada satu pemandangan yang berbeda hari ini, tepatnya tanggal 22 Maret 2020 dan juga minggu depan tanggal 29 Maret 2020. Gereja yang seperti biasanya penuh dengan orang-orang untuk datang beribadah. Gedung gereja dipenuhi dengan orang-orang. Tetapi hari ini tidak seperti biasanya, tempat duduk kosong. Kita melihat parkiran, tidak ada satupun kendaraan yang parkir di sana. Kita bisa melihat ruang sekolah minggu yang biasanya dipenuhi dengan anak-anak yang datang untuk mendengarkan cerita, beribadah dengan semangat kepada Tuhan. Tapi ini ada suatu hal yang berbeda. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa hari ini, Bapak Ibu dan Saudara? Bapak Ibu dan Saudara, kita coba renungkan. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, mengasihi Tuhan atau beribadah kepada Tuhan tidak harus selalu dibatasi oleh satu ruang yang kita miliki. Bisa saja ruang itu tidak memadai atau tidak mendapatkan izin, tetapi itu tidak membatasi kita untuk melakukan ibadah. Tapi jangan sampai juga di balik dari semuanya itu, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sudah ada kesempatan yang baik untuk pergi ke gereja untuk beribadah, lalu kita punya alasan karena kita ingin menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan Tuhan. Kita berkata, "Oh, Tuhan tahu kondisi saya, hari ini saya tidak bisa beribadah." Padahal itu adalah waktu yang sangat baik, waktu yang tepat. Dengan berbagai macam alasan kita katakan, "Tuhan, hari ini saya tidak ke gereja." Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita dihalangi oleh berbagai macam tantangan dunia ini. Mungkin kita sedang dihalangi oleh ego kita. Tetapi benarkah itu adalah satu kondisi yang benar-benar menjadi alasan untuk tidak ke gereja? Dengan momen ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar bahwa dimanapun kita berada, dan kau sedang di rumah hari ini, jangan pergunakan kesempatan ini untuk mungkin bisa punya waktu untuk bangun siang atau punya waktu untuk lebih santai. Tetapi kita melupakan satu hal yang paling mendasar, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bangun persekutuan bersama dengan Tuhan. Wahai engkau sebagai suami, jadilah imam di dalam keluarga. Wahai engkau sebagai istri, dukung suamimu untuk menjadi imam. Hai anak-anak, berkumpullah bersama dengan orang tuamu. Atau jika engkau seorang diri, itu juga tidak membatasi engkau untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu engkau untuk beribadah dimanapun engkau berada. Lalu yang kedua, kita mau belajar, Bapak Ibu dan Saudara, dengan kondisi ini. Kita mengasihi saudara-saudara kita, kita mengasihi sesama kita. Bagian firman Tuhan yang sangat jelas, Bapak Ibu dan Saudara, yang kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayatnya yang ke 37 sampai ayat yang ke 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu dan Saudara pun dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat baik sekali. Dia katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin selama ini kita berpikir, kalau kita ke gereja, apa hubungannya saya dengan kondisi hari ini? Tetapi itulah salah satu jalan keluar yang pemerintah lihat sebagai
cara kita untuk memutuskan wabah ini. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya saya dengan sesama? Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saya kira firman Tuhan sangat baik. Dia tidak pernah berkata mengasihi diri sendiri seperti sesama, tapi kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita. Oleh karena itu, ketika kita tidak ke gereja hari ini, itu adalah bagian daripada kita mengasihi sesama. Lalu yang ketiga, kita mau belajar tentang refleksi ini, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu adalah kita mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga adalah satu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sibuk bekerja, mungkin selama ini kita sibuk dengan segala aktivitas kita, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga itu sangat sedikit, bahkan tidak pernah. Pergunakan momen ini untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kau panggil anak-anak, engkau kumpulkan istri dan suami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Gunakan momen ini untuk boleh engkau hadir bersama-sama menerapkan kasih itu di dalam keluarga. Jika engkau sendiri, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita pun harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita. Gunakan momen ini untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang keempat, kita mau belajar dari refleksi bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu bagaimana kita hidup mengasihi dan taat kepada pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Pemerintah itu memikirkan bagaimana kesejahteraan umatnya. Oleh karena itu, ketika kita berkata saya beriman kepada Tuhan, saya taat kepada Tuhan, buktikan imanmu itu ketika kau taat kepada pemerintah yang mengatur hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya kira Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 di sana juga menulis bagaimana kita patuh dan taat kepada pemerintah. Bahkan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 di sana dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan juga kepada Tuhan. Ketika kita berkata saya taat kepada Tuhan, itu artinya juga kita harus taat kepada pemerintah kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita kepatuhan kepada pemerintah dan juga kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, maukah kita merefleksikan di dalam momen ini? Yang pertama adalah dimanapun kita berada, kasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah melalui momen ini kita ikut mengambil bagian mengasihi sesama kita. Lalu yang ketiga, melalui momen ini kita hadir di tengah-tengah keluarga karena kita mengasihi keluarga kita. Jangan buang-buang kesempatan ini. Kasihi keluargaku dan hadirlah bersama-sama. Jangan lupa beribadah hari ini. Lalu yang keempat adalah kita mau belajar bahwa ekspresi atau aplikasi dari iman itu adalah kita taat kepada pemerintah kita. Bapak Ibu dan Saudara, melalui momen ini, melalui refleksi, mari kita terus mengaplikasikan iman